Kenapa jarang bikin konten tentang anak-anak lagi? Kok sekarang kontennya ganti malah konten bersih-bersih? Itu adalah pertanyaan yang sering saya dapat ketika bertemu teman atau mungkin juga ada beberapa komentar netizen ya seperti itu. Karena memang awalnya saya itu sering bikin konten tentang anak-anak. Jadi saya pengen membagikan keseharian kemudian aktivitas saya yang apa ya, yang mencoba menggambarkan hubungan yang akrab antara anak dan ayahnya. Mengingat selama ini kan Indonesia terkenal dengan dengan istilah fatherless, ketiadaan sosok ayah dalam kehidupan anak-anak mereka. Nah, waktu itu motivasi saya seperti itu untuk bikin konten tentang anak, kemudian juga edukasi tentang anak gitu. Sampai akhirnya saya menemukan satu konten yang menurut saya itu benar-benar nendang banget. Di situ dibilang ada beberapa skill dasar yang harus dimiliki oleh seorang anak, yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Salah satu poinnya adalah soal kebersihan. Bahwasanya anak itu mesti diajarkan soal kebersihan dan kerapihan sejak dini. Nah, dari situ akhirnya saya melihat bahwa wah, ini gawat nih. Di rumah melihat sekitar, berantakan banget rumah saya. Rumah saya itu udah hampir jorok, kotor. Dan mungkin saya bilang hampir hoarding disorder. Karena ketika saya bongkar dapur saya, ampun banyak banget barangnya. Barang nggak jelas, nggak berguna banget barangnya. Kayak cuma kardus-kardus, plastik, kemudian juga box-box sampai ranting-ranting pohon gitu. Itu dulu saya berpikir bahwa benda-benda ini kayaknya menarik nih, kayaknya berguna nih, makanya saya simpan. Dan gak taunya itu bertahun-tahun menumpuk. Dan dari pengalaman itu saya ngelihat bahwa ih, apa ya, masa saya ngajarin anak-anak sementara saya sendiri masih belum rapi, belum beres gitu kan, soal kebersihan. Dan memang saya mungkin bagi beberapa orang terdekat saya terkenal jorok gitu, berantakan. Kata saya, wah gawat ini. Kok bisa ngajarin memberikan edukasi tapi diri sendirinya itu belum teredukasi. Nah, dari situ akhirnya saya mulai coba bersih-bersih, coba beres-beres. Coba saya bongkar dapur itu yang berantakan banget. Dan akhirnya setelah saya bongkar bener-bener hampir hoarding disorder. Mirip kayak konten-konten yang ada di itu tuh, yang di medsos, yang isinya kontrakan yang berantakan gitu. Saya ampun, ini hampir hoarding disorder nih kalau nggak buru-buru dibenahin. Akhirnya saya coba kontenin tuh. Sebenarnya agak ragu juga sih, karena gila jorok banget. Selama ini gue jorok banget gitu, malu gitu. Waktu mau kontenin sama emaknya bocah, saya sempat diskusi bilang bahwa ini perlu dikontenin gak ya. Tapi malu kalau dikontenin, ternyata rumahnya jorok banget. Tapi kalau nggak dikontenin ya mungkin orang-orang nggak tahu gitu. Saya malas juga sih soalnya mencitrakan diri seolah-olah rapi padahal jorok gitu. Ya udahlah, dengan waktu itu niat saya mungkin di luar sana banyak juga orang yang jorok gitu kan, atau yang punya masalah sama. Akhirnya saya coba putuskan posting konten tentang beres-beres itu. Waktu itu judulnya kalau nggak salah melawan hoarding disorder. Dan ketika saya posting, banyak banget viewsnya, banyak banget yang komen. Dan dari komentar itu saya nggak menemukan yang menghujat saya. Justru banyak netizen, banyak followers yang merasakan hal yang sama, punya masalah yang sama. Ada masalah yaitu soal kerapihan, soal beres-beres, dan soal menumpuk barang. Dan itu hampir sama semuanya ternyata. Gimana ada yang kebingungan gimana cara memulainya, gimana cara membersihinnya. Saya bingung gitu. Ya udah, dari situ saya terpanggil untuk kayaknya mending saya bikin konten tentang ini ya, tentang beres-beres, tentang bersih-bersih. Kenapa? Karena bisa hitungan membantu atau sharing persoalan itu pada orang-orang di luar sana gitu.
Dan ternyata memang benar, banyak orang yang akhirnya minta, "Pak, gimana cara buang ini? Pak, gimana cara buang itu?" Saya melihat, wah ini benar nih, ternyata ada masalahnya di sini nih gitu kan. Ya udah, akhirnya saya pun putuskan untuk fokus membuat konten tentang beres-beres atau bersih-bersih. Padahal masalah sederhana, beres-beres, tapi banyak orang yang lupa, banyak orang yang mungkin nggak tahu gimana cara mulainya gitu. Ya udah, sejak saat itu saya fokus bikin konten beres-beres dan decluttering. Dari konten itu juga akhirnya saya banyak dikasih tahu oleh netizen yang budiman soal referensi, dan dari situ saya sebenarnya dari situ saya akhirnya kenal kayak Marie Kondo, kemudian juga ada beberapa yang menyarankan, "Pak, baca buku ini, baca buku itu," gitu. Dari situ kemudian saya coba mempelajari bagaimana teknik decluttering dan macam-macamnya, terutama Marie Kondo. Sebelumnya saya udah tahu Marie Kondo, cuma waktu itu sekedar baca-baca aja. Saya bilang, apaan nih, paling cuma gitu doang. Begitu saya baca, wah beneran nih, ternyata nih emang ada ilmunya. Sampai sekarang itu banyak orang-orang yang terinspirasi atau terpengaruh oleh konten saya itu dalam kaitannya dalam hal ini terkait beres-beres. Banyak yang kemudian mention, komen, "Pak, terima kasih Pak, berkat Bapak nih saya jadi terinspirasi buat beres-beres," gitu. Saya merasa berguna juga ya hidup saya. Saya merasa bahagia gitu kan, karena bisa membantu orang mengubah mereka dari hal negatif, kebiasaan membuang barang, untuk menuju hal positif. Beberapa waktu kemudian saya mencoba untuk membuka jasa beres-beres. Ini benar-benar saya coba nekat aja, karena selama ini di Indonesia ternyata jarang juga jasa beres-beres ya. Ada jasa cleaning, tapi jasa decluttering itu masih terbilang jarang. Saya coba buka jasa itu, dan awalnya saya tanya dulu di media sosial, "Pak Bu, gimana nih, ada yang mau nggak kira-kira kalau saya buka jasa beres-beres?" "Wah, boleh Pak gitu. Wah, saya melihat bahwa ternyata ada nih peluangnya nih. Dari situ akhirnya saya bikin bikin jasa beres-beres dengan modal dengan modal pengetahuan seadanya, kemudian juga dengan pengalaman. Harus saya buka, dan alhamdulillah ternyata langsung ada klien gitu kan, minta buat beresin rumahnya karena dia udah nggak sanggup buat beres-beres, dan dia nggak sanggup buat ngebenahin rumahnya karena gak punya waktu. Ya udah, akhirnya kami pun langsung beres-beres 2 rumah. Waktu itu 1 rumah 3 lantai, dan saya pun ngajak teman saya buat beres-beres. Itulah perjalanan konten saya ya. Perjalanan saya konten dari konten parenting jadi konten decluttering. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya memang pada akhirnya ya kembali ke diri sendiri. Jangan ngajarin orang lain sesuatu yang kita sendiri juga belum ngerasakan atau kita sendiri belum ngejalanin gitu. Dan ya kurang lebih seperti itulah Bapak Ibu ya, cerita saya gimana akhirnya memutuskan untuk bikin konten tentang decluttering. Oke, sampai akhirnya saya membentuk tim anti hoarding. Oke. Sekian kali ini saya nggak cerita soal project saya, tapi saya cerita soal di balik layarnya. Oke Bapak Ibu, sekian, terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya, di project decluttering berikutnya.